Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Citra kepolisian diuji terus-menerus oleh berbagai kasus dan skandal, dari mulai kasus Sambo sampai sudah ada 4 petugas kepolisian yang sudah dinyatakan bunuh diri. Apakah ini murni bunuh diri atau ada apa? Di satu pihak, Bapak Kapolri sudah menyatakan tidak akan melakukan tebang pilih kepada oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran. Apakah benar survei yang menyatakan bahwa citra kepolisian meningkat tajam di mata masyarakat? Inilah Hot Room, presisi Polri diuji. Terkait dengan fenomena penyimpangan, sebagaimana teori rotten apple, maka kami akan terus melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu melalui mekanisme hukuman disiplin, kode etik maupun pidana sesuai dengan regulasi yang ada. Polisi disorot lagi. 2 kasus besar, Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa, telah menyedot perhatian masyarakat. Ditambah lagi kasus pembiaran tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Akhirudin yang berujung pada pemeriksaan harta kekayaan oleh KPK. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kita patut mengapresiasi Polri yang tidak pandang bulu, melakukan bersih-bersih dan menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Namun bagaimana? Apakah saat ini presisi Polri sedang diuji? Apakah karena kurangnya pengawasan atau apresiasi? Lalu, masih bisakah polisi menjadi aparat penegak hukum yang dipercaya melayani dan mengayomi? Sebelum kita berdiskusi debat malam ini, salah satu kunci sukses Hotman selalu kopi kesayangan Hotman, White Coffee. Kalau saya sudah minum kopi ini, jangan harap bisa menang debat sama saya. Oke. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karo Pemnas Divisi Humas Polri melalui Zoom. Pak Ahmad, Kapolri berulang-ulang menyatakan akan menindak tegas oknum kepolisian yang melakukan kesalahan. Tapi belakangan ini kok skandal terus terjadi. Bahkan sudah 4 oknum polisi yang katanya bunuh diri. Apa yang terjadi, Pak? Di satu pihak survei menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada polisi meningkat. Apa ini benar ada perang bintang atau coba Bapak terangkan, Pak? Silakan, Pak. Terkait dengan perilaku oknum ya. Sekali lagi kami tegaskan Polri, pimpinan Polri tetap komitmen untuk melakukan tindakan untuk menindak setiap anggota yang salah, setiap anggota yang melakukan penyimpangan. Tidak pandang bulu, tidak ada oknum yang berlindung di institusi Polri.
tidak ada institusi Polri memberikan celah untuk memberikan perlindungan terhadap anggota Polri yang salah. Itu komitmen Bang Hotman. Itu komitmen, tapi kenapa kok belakangan ini kok malah banyak kejadian-kejadian yang seperti sampai 4 bunuh diri dan kasus di Medan? Apa yang terjadi? Apa penyebabnya, Pak? Kalau terkait dengan melakukan perawatan, perlindungan, senantiasa dan kontinu, Polri ya, baik Mabes, Polda, Polres, terus melakukan pengecekan, terus melakukan pembinaan terhadap kesehatan, terhadap psikologis, kesehatan itu termasuk kesehatan jiwa, kemudian pemeriksaan rohani, kemudian juga pemeriksaan jasmani. Itu dilakukan secara kontinu 6 bulan sekali. Demikian, Pak. Seorang polisi, yang pengamatan saya, bangga menjalankan tugasnya, sehingga jauh dari kemungkinan untuk bunuh diri. Apakah menurut Bapak sebenarnya ada faktor lain, misalnya karena skandalnya ketahuan, atau dia dibunuh oleh temannya biar jangan terbongkar, sehingga tapi di cover dengan seolah-olah bunuh diri? Kalau kasus-kasus yang terjadi bunuh diri yang tadi telah dijelaskan, itu terkait dengan persoalan individu yang terjadi pada diri anggota tersebut. Nah, tentu kita ya melakukan pengawasan. Kita selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, peduli terhadap teman-teman, kemudian juga bila melihat atau mengetahui ada persoalan atau permasalahan, soliditas kepada sesama teman itu harus ada ya, untuk menanyakan, juga termasuk melaporkan kepada atasan. Jadi Bapak yakin dapat orang itu? Masalah ini masalah individu, Bang Hotman. Jadi kepolisian yakin 4 orang itu bunuh diri bukan karena terlibat skandal sehingga dibunuh oleh temannya? Tentu itu melalui proses, Bang Hotman. Melalui proses, hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan, tidak serta-merta kita mengatakan yang bersangkutan itu bunuh diri, tetapi melalui proses ya. Apa latar belakang yang bersangkutan, itu kita tidak langsung memutuskan yang bersangkutan itu bunuh diri, tetapi hasil pemeriksaan, hasil penyelidikan, ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Terima kasih, Pak. Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Benny Mamoto, Bapak ini kan purnawirawan, sudah lama berkecimpung. Apakah ini memang masalah lama berkelanjutan terus? Apa yang terjadi? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Kapolri, Kakor Lantas dan jajarannya. Ya. Operasi Ketupat lancar. Operasi Ketupat lancar. Masyarakat bisa mudik dengan nyaman. Ya benar. Ini prestasi yang patut kita apresiasi. Bravo untuk Kapolri. Ya. Okay. Nah, kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam hal ini. Kapolri sudah jelas tegas. Ya. Kalau tidak bisa beresin ekornya, kepalanya dipotong. Ya, dan sudah terjadi beberapa kali pemotongan. Betul. Ya. Kenapa masih terjadi? Benar. Jawaban kami sederhana sebetulnya. Mereka yang bandel, ya, tidak taat pada aturan dan instruksi dari pimpinan, ya, karena merasa kuat, merasa katakanlah ada yang melindungi. Merasa ada yang melindungi, maksudnya siapa? Perwira atasannya atau oknum DPR atau apa? Adalah itu. Adalah nah itu. ini kita tarik ke belakang, memang rekam jejak yang bersangkutan arogan. Oh begitu, jadi memang itu kepribadian gitu? Iya, nah oleh sebab itu ketika terjadi masalah ini, kita tahu era medsos sekarang, netizen akan mengkuliti satu persatu, termasuk keluarganya, termasuk ini dan sebagainya. Jadi faktor penyebab utama terbongkar karena peranan netizen? Ada peran netizen dalam hal ini memberi kontribusi informasi dari hasil
rekam jejak digital dan sebagainya yang kemudian diekspos, seperti contoh gaya hidup hedon, Ya. flexing dan sebagainya, itu membantu mengungkap kemudian dipertanyakan asal-usul dari kekayaannya. Jadi Bapak mengatakan di satu pihak pimpinan Polri sudah tegas, tapi kalau ada individu masih tetap melanggar itu nggak bisa dicegah. Betul. Dan ini masih potensial terjadi lagi. Begitu. Khusus mereka yang bandel. Masih akan terjadi lagi potensial. Karena tadi masih ada yang bandel. Masih ada yang bandel. Kan harusnya ketika sudah diperingatkan jangan flexing, harusnya stop. Ya. Ternyata masih ada. Khususnya kasus yang di Medan, Ya. AKBP H itu. Nah ini Jadi kita tidak berharap bahwa kasus seperti ini tidak akan terulang lagi, begitu? ya. Jadi kalau tadi dikatakan kenapa hasil survei naik? Ya. Publik sangat cerdas menilai ini ulah oknum. Ketika pimpinan Polri tegas, berarti ekspektasi publik terpenuhi. Oke, ketika pimpinan Polri tegas berarti ekspektasi publik terpenuhi, makanya citra Polri menurut survei naik. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat indeks kepercayaan masyarakat pasca sesudah kasus Sambo. Pada waktu kasus Sambo terbongkar, beginilah indeks kepercayaan masyarakat, ya. 76, kemudian menurun, ya. Waktu sebelum kasus Sambo 76,4%. Kasus Sambo turun menjadi 69. Sesudah kasus Sambo divonis naik menjadi 73,2. Jadi citra kepolisian itu di mata masyarakat menurut survei naik sangat tinggi. Pertanyaannya kepada Pak Saroni yang sedang berada di Jepang, ya melalui Zoom, apakah Anda setuju dengan hasil survei ini? Yang kedua, pada saat pimpinan Polri begitu tegas, kenapa kok skandal demi skandal, kasus demi kasus terjadi terus seperti Anda termasuk yang berhasil membongkar kasus di Medan? Silakan. Terima kasih, selamat malam para bapak-bapak yang ada di studio. Terkait dengan masalah penilaian publik yang sekarang ini naik setelah banyak hal yang dilakukan oleh Pak Kapolri menindak tegas dari para anggotanya yang di daerah. Ini bentuk bukan hanya karena faktor ada masalah aja, tapi ada pelayanan publik lain yang masyarakat dapat menerima keadilan cukup baik. Nah, disitulah bukti bahwa padahal survei itu naik bukan karena ada kasus yang sedang berjalan atau lagi sedang viral saat ini. Tapi masyarakat semakin pintar seperti kasus di Medan. Sebenarnya anggota polisi dari dulu selalu pasti ada masalah para oknum-oknumnya. Tapi kalau dulu itu tidak bisa dipublikasi oleh media sosial, sekarang ini sangat mudah orang merhatiin dan mempublikasi dan akhirnya viral. Maka itu karena viral inilah kita juga berterima kasih kepada masyarakat memantau dalam pengawasan kepada anggota Polri dari Sabang sampai Merauke. Tapi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri pada saat sekarang ini adalah rangkaian pada proses bersih-bersih walaupun tidak sempurna. Tadi Pak Benny Mamoto mengatakan masih ada yang akan arogan. Saya yakin Pak Benny, pasti dengan kejadian ini
mereka semua untuk menahan diri dalam rangka tidak berhedon-hedon. Tapi kalau ada anggota polisi yang memang berani mempertanggungjawabkan dan melaporkan itu kepada pimpinan dan kepada kepada LHKPN misalnya melaporkan, menurut saya sah-sah saja orang melakukan hobinya. Tapi bila mana harta yang dipertanggungjawabkan itu bisa dibuktikan secara administrasi. Jadi menurut Bang Hotman, ya, menurut Pak Saroni, Anda setuju nggak hasil survei ini bahwa benar citra kepolisian itu lagi naik sangat tinggi di mata masyarakat? Setuju atau tidak? Setuju. Kan jangan dilihat karena ada kasus di Medan, ada kasus ada misalnya bunuh diri, itu kan ada pada masalah pribadinya masing-masing. Kita tidak bisa menyimpulkan juga pada pokok bahwa ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan oleh yang bersangkutan misalnya. Tapi survei itu kan tidak pada melihat adanya sekarang pada saat viral. Tapi pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian menurut saya sangat baik. Dan ini harus dijaga, makanya berkali-kali saya minta selalu sama Pak Kapolri untuk sikapnya selalu tegas kepada anggota. Jangan pandang bulu, siapapun yang bertindak untuk merasakan masyarakat sikap. Terima Itu kasih. saya minta Jadi Pak Kapolri kok. Pak Saroni setuju bahwa citra kepolisian sedang naik tinggi sekarang ini. Sekarang saya mau tanya kepada Laiku Johnson Panjaitan. Ya. Anda setuju dengan survei tersebut? Saya nggak setuju karena menurut saya polisi sekarang ini sedang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Hah? Yang gangguan kepribadian siapa? Ya itu yang terjadi Anda faktanya. psikolog, Anda kan pengacara. Iya, tapi faktanya begitu. Presidennya ngomong, ini dibenahi apa segala macam. Yang terjadi itu yang terakhir di Medan itu ya. Ya. Sudah 4 bulan baru ini. Kalau dibilang ditindak bersih-bersih, emang Kapolresnya ditindak sesuai dengan pengawasan melekat? Enggak. Ya, diambil alih oleh Polda, baru diproses. Kan udah lelet setelah viral. Ya, jadi kalau mau langsung menunjuk, saya mau menunjuk itu. Ya. Ya. Yang kedua, kejadian bunuh diri. Ya. Ini naik, ada kecenderungan naik 25%. Karena sebenarnya yang mati sampai bulan April ini sebenarnya 5. Ya. Sesuai dengan datanya Kompolnas. Sementara data kita, data IPW, tahun 2022 itu 4 1 tahun. Sekarang ini baru 4 bulan sudah naik 25%. Anda pribadi setuju nggak bahwa itu memang benar bunuh diri atau ada misteri di belakangnya? Karena polisi itu kan bangga sebenarnya dengan tugasnya, tidak stres ceria. Kok bisa bunuh diri? Anda pribadi gimana? Ya, saya melihatnya ada persoalan di situ. Makanya saya katakan bahwa ada gangguan kepribadian dan antisosial. Penerimaannya katanya tadi itu sistemnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Jenderal Ramadan. Ada psikologinya, ada pembinaan ini, pembinaan itu, ada sekolahnya, sekolah calon jenderal, sekolah calon ini, calon ini. Naik pangkat, bunuh diri. Ingat, ada soal senjata dan ada soal kekuasaan di sini. Ya. Jadi ini menjadi problem. Apalagi kita sudah tahu sekarang ini polisi mengalami tekanan psikologi politik di dalam prosesnya. Sebentar lagi ini saya setuju dengan Pak Beni. Ini akan lebih banyak lagi karena menurut saya situasinya akan sangat berubah. Dan saya aneh itu survei itu masa sih setelah kasus Teddy Minahasa narkoba itu malah jadi naik kayak begitu tuh. Saya juga jadi terheran-heran tuh. Apa survei ini mau menantang viralnya masyarakat nih? Ya. Nah, saya khawatir ini kalau ini terlampau direkayasa. Kan bisa Gawat aja. loh ini. Bisa aja kan 1-2 skandal, tapi bukan berarti institusi keseluruhan tidak membaik gitu loh. Ya bisa saja begitu, tetapi yang dilihat masyarakat kan enggak, yang dirasakan presiden juga enggak, ya kan? Dan menurut saya lama-kelamaan kepemimpinan baik presiden maupun Kapolrinya lama-lama tidak efektif nih, karena dikumpulin kejadian lagi, diancam-ancam kepala mau kejadian lagi, lelet lagi, peraturan-peraturan Kapolri soal pengawasan melekat belum efektif di mana-mana.
Gimana? Anda sendiri yang bilang skandal terjadi di mana-mana, bunuh diri terjadi di mana-mana. Gimana itu? Kalau kayak begitu, rakyat semua tahu kok. Apa harus kita survei viral-viral ini? Mana yang lebih banyak viralnya? Oke. Maka kita harus survei. Nanti kita akan tanya dulu. Tadi ada mengatakan kan ini ada masalah kepribadian. Kita akan nanti tanya kepada ahli psikologi forensik setelah istirahat yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Seperti biasa, otak Hotman itu jernih kalau sudah minum kopi kesukaan Hotman, white coffee. Aduh, gila nikmat banget. Pak Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Di satu pihak, kita punya Bapak Kapolri yang sangat berwibawa dan saya pribadi pengagum beliau. Tadi beliau mengatakan bahwa kasus-kasus yang belakangan ini terjadi itu adalah masalah individu. Tapi dia mengatakan dia nggak percaya kepada survei ini. Anda gimana pendapatnya? Termasuk percaya nggak ada itu bunuh diri itu sampai 5 orang? Bicara survei dulu ya Bang Hotman. Kenapa? Bicara survei dulu ya. Survei dulu. Ketika sebutlah kepercayaan terhadap Polri itu dari waktu ke waktu terus naik, sebetulnya kita ingin memaknai apa dari situ? Tawaran saya, Ya. bagaimana kalau kemudian meningginya kepercayaan itu dikaitkan dengan situasi keamanan? Oke. Kalau tawaran itu diterima, sayang beribu sayang, ternyata hasil survei itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan situasi aman atau tidak aman. Contoh, Ya. Februari sampai Maret dikatakan bahwa tingkat kepercayaan naik berdasarkan survei. Ya. Tapi data dari Pusiknas Polri sendiri menunjukkan dari Februari sampai Maret ternyata terjadi peningkatan data kejahatan bulanan. Ya. Itu artinya sudah, sebagaimana saya katakan barusan. Betapapun anggaplah ada survei yang menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap Polri naik, tapi ternyata angka kejahatan juga naik. Itu kan dua hal berbeda. Oh tidak bisa. Kejahatan di satu begini, pihak. Bang Hotman. Tapi kan Begini, harus kita pahami bahwa kepercayaan masyarakat merupakan instrumen utama Ya. yang dibutuhkan oleh institusi kepolisian Ya. agar bisa bekerja secara efektif. Ya. Salah satu indikator efektivitas kerja kepolisian adalah keamanan. Dalam kurung menurunnya angka kejahatan. Ya. Nah, kembali, bisa saya katakan berarti merupakan sebuah teori bahwa ternyata peningkatan kepercayaan publik di Indonesia justru berbanding terbalik dengan keamanan di Indonesia. Ya. Potret ini tergambar dalam kurun Februari sampai Maret paling Ya. tidak. Nah, alhasil, maaf nih, saya bersyukur kalau memang kepercayaan terhadap Polri itu meninggi. Tetapi terkait dengan seberapa jauh Polri sendiri mampu menciptakan situasi lebih aman dari waktu ke waktu, tampaknya masih merupakan persoalan serius. ya. Kenapa kemudian menjadi persoalan serius? Barangkali memang ada sangkut pautnya dengan masalah individu per individu. Individu per individu. Individu per individu. Artinya bisa saja pimpinan Polri sudah on the track, tapi kalau individu-individuan itu kan masalah pribadi. Saya tidak bersepakat Ya. kalau masalah mikro dipisah secara absolut dari dimensi makro. Ya. Dengan kata lain, sesaat lalu saya katakan ini masalah individu per individu, sesungguhnya Polri sebagai sebuah institusi sama sekali tidak bisa berlepas tangan. Karena sesungguhnya orang yang tadi disebut bunuh diri, barangkali orang atau personil Polri yang menyalahgunakan narkoba, personil Polri yang melakukan pelanggaran pidana, sesungguhnya saya yakin secara tidak langsung atau tidak langsung adalah akibat dari perlakuan institusi Polri sendiri, salah satunya. Jadi menurut Anda ini bukan murni kelakuan oknum? Di awal tadi saya simak perkataan Pak Kapolri yang menggunakan teori rotten apple, Ya. apel busuk. Lalu Pak Ramadan menggunakan istilah oknum. Penggunaan teori rotten apple dan kata oknum adalah solusi tanda petik yang paling gampang, Ya. karena di seberangnya ada teori yang lebih berbahaya sesungguhnya, yang disebut sebagai rotten barrel. Kita tidak lagi bicara apel per apel yang busuk, Ya. tapi barrelnya, gentongnya, bahkan sepohonnya juga ikut busuk.
kalau saya ingin mengatakan, tampaknya hari ini tidak cukup lagi bagi kita untuk mengemas masalah ini sebagai masalah individu per individu, masalah oknum per oknum, masalah apel per apel. Tapi Polri sebagai sebuah pohon, Polri sebagai sebuah barrel alias gentong, menurut saya juga harus melakukan pembenahan secara besar-besaran. Mengenai yang bunuh diri, apakah Anda percaya itu bunuh diri? Saya boleh bisa nambahin nggak ini Ya, pertanyaan ini? Bagaimana cara kita melihat survei itu kalau pada waktu kasus Joshua di mana teman bunuh teman atau atasan bunuh bawahannya, sementara sekarang naik pada saat dia bunuh diri gitu loh. Jadi waktu bunuh teman turun atau bunuh bawahan turun, tapi giliran bunuh diri naik gitu loh. Sekarang kita tanya dulu kepada Pak Ahmad Ramadan, Karopemnas Mabes Polri. Gimana tanggapan Bapak atas pendapat dua jagoan kita ini? Silakan Pak. Kami tetap berpendapat ini adalah oknum ya. Institusi berkomitmen ya. Berkomitmen tidak melindungi ya. Artinya institusi sudah punya aturan termasuk dengan gaya hidup. Sebelum ramai-ramainya juga Kapolri sudah mengeluarkan PR di tanggal 15 November 2019 ya. Termasuk gaya hidup, termasuk berinteraksi sosial. Nah, itu tetap kejadian. Kemudian pimpinan Polri di semua level memberikan contoh dan perilaku, itu juga diingatkan, sehingga ada tanggung jawab pimpinan terhadap bawahannya. Nah, kalau terjadi, ya kan, sudah diingatkan, sudah disampaikan aturannya, masih membangkang, maka kita komitmen. Kita lakukan pembenahan dengan bersih-bersih. Kalau ditanya mengapa pada saat bersih-bersih banyak anggota yang melanggar, karena kita bersih-bersihnya serius sehingga dapatnya banyak. Kalau kita bersihnya setengah, dapatnya juga setengah. Oh, itu poin yang bagus. Itu poin yang bagus. Karena bersih-bersihnya serius, maka benar-benar dibuka. Begitu Pak ya? Iya, betul. Kalau kita setengah-setengah, ya mungkin pelanggaran 1-2. Kalau setengah-setengah mungkin malah ditutupi Pak ya. Justru yang sudah kebongkar dibuka ke publik, begitu. Hasilnya tidak maksimal. Kalau kita setengah-setengah, bisa jadi ada yang melanggar tidak dapat. Ada sehingga tidak muncul, tidak menghasilkan keadilan. Wah, ini pendapat yang dari tidak pandang bulu, pendapat atas, bawah, semua level. Mau Kapolres, mau Kapolda, mau Direktur seperti disampaikan. Dan itu telah dibuktikan oleh Bapak Kapolri. Demikian. Pendapat beliau ini no viral, no justice. No viral, no justice. Sebentar loh. Pendapat beliau ini ada benarnya juga, justru karena tegas dibuka ke publik jadi terungkap. Iya, tapi no viral, no justice. Kalau nggak viral ya nggak ada justice-nya. Itu loh. Jangan emosi. Oh, siapa yang emosi? Kalau menjadi perbincangan publik setelah viral itu benar. Tapi kalau diproses setelah viral itu nggak benar. Proses itu tetap berjalan. Contoh kasus di Sumut. Proses itu berjalan. Di bulan Maret, AKBP AH itu udah dicopot. April baru viral. Jenderal, itu contohnya. Faktanya nggak begitu. Si Ahrudin ini sudah flexing sebelum-sebelumnya. Apakah Polresnya sebagai atasannya melakukan perkap, melakukan pengawasan melekat? Apakah teman-teman di sekitarnya nggak? Bagaimana? Dia orang kuat kok di situ sehingga terjadi peristiwa seperti itu. Saya bisa nanggepin nggak? Ya silakan, Pak Sarwan, silakan. Bang Johnson, yang penting sekarang itu polisi sudah melakukan yang bersangkutan dipecat. Hasil Jadi akhirnya, hasil akhir yang sekarang yang kita bahas adalah bagaimana langkah pengawasan polisi di internal untuk kedepannya. Jangan sampai ada lagi terkait dengan yang seperti di Medan. Jadi kita jangan akhirnya banyak kekurangan. Pastilah Republik kita banyak kekurangan, Pak Johnson. Kita akui bahwa di Republik ini banyak sekali kekurangan. Tapi minimal ada upaya untuk memperbaiki, bersih-bersih dalam rangka tidak semestinya harus 100% baik,
tapi minimal ada upaya untuk melakukan sesuatu pembersihan ini dalam rangka untuk menindak pada anggota-anggota yang sudah diingatkan tapi diabaikan. Maka itu fokus ke depan ini adalah bagaimana pengawasan Polri lebih kencang atas perintah Kapolri selanjutnya di daerah-daerah. Mungkin itu aja sebenarnya. Jadi kita perdebatan yang akhirnya percuma, Bang Johnson, kan semua sudah Sambo sudah dihukum mati, Teddy Minahasa dalam perjalanan dihukum mati, si AKBP AH dipecat. Nah, kita yang ke depan kita jagain polisinya bersama-sama kita, Bang Johnson. Ya, Pak Saroni, justru saya bicara seperti ini karena rakyat ini termasuk saya sangat mencintai polisi, jangan salah. Tapi ya kan? Tapi saya harus bicara jujur, faktanya. Tapi kan hasil bersih-bersihnya sudah terbukti. Ya, tapi ada problem bahwa tidak bisa cuma melulu inisiatif dari kepolisian. Ternyata harus ada no viral, no justice, dan itu pun prakteknya ternyata ada lelet. Dan secara peraturan yang dibuat untuk pengawasan melekat tidak efektif. Oke, kan itu kita teaser dulu. Setelah yang berikut ini ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Irjen Pol Benny Mamoto dari Kompolnas. Apakah Anda setuju? Inilah pertama kali dalam kepemimpinan Kapolri bisa jenderal demi jenderal bahkan perwira menengah pada kena sanksi hukum. Bukankah itu suatu pujian kepada Bapak Kapolri? Anda setuju atau tidak? Ya, kami dari Kompolnas mengapresiasi karena apa? Langkah yang diambil oleh Bapak Kapolri secara tegas itu ternyata tidak hanya diapresiasi oleh publik, tetapi juga anggota yang masih mau dengar itu menjadi mengerem, tidak melakukan pelanggaran. Apakah pernah itu kejadian di Kapolri-Kapolri sebelumnya? Sebelumnya waktu era Pak Dibyo Widodo, Jenderal Dibyo Widodo, itu sangat tegas ketika ada informasi pelanggaran di tingkat pelaporan saja, itu bisa bedol desa. Satu tim itu dipindah semua ke... Tapi kan yang sampai jenderal kan baru dibawa ke pimpinan Kapolri yang sekarang. Betul, kami melihat itu. Jadi Anda mengatakan bahwa pimpinan Kapolri yang sekarang benar-benar jauh lebih hebat dari Kapolri sebelumnya? Masing-masing Kapolri punya tantangan jauh lebih hebat atau tidak? Nggak boleh abu-abu. Karena jenderal, lebih jenderal, perwira semuanya disikat. Gimana? Dalam sisi ketegasan, ya. Dalam sisi ketegasan? Ya. Dalam tebang pilih? Sejauh ini kita melihat sendiri kan beberapa yang katakanlah dianggap dekat oleh kalangan kepolisian masuk juga. Jadi Anda memuji Bapak Kapolri? Kami mengapresiasi. Dan hasil survei ini benar? Kami mendukung karena survei ini indikatornya bukan hanya satu. Ya. Termasuk pelayanan publik secara online, SIM, ETLE, segala macam. Semua meningkat? Itu publik sangat mengapresiasi. Begitu. Apalagi yang harus dilakukan? Reformasi kultural harus terus dilakukan. Kemudian perlu diingat situasi sekarang sudah berubah, begitu transparan di era medsos ini, maka Polri pun harus berubah. Kami dari Kompolnas juga harus berubah dalam hal pelayanan. Ketika lambat melayani, publik akan curhat lewat medsos. Oke, jadi Anda sebagai Kompolnas puas dengan kinerja Kapolri? Yes or no? Masih perlu ditingkatkan. Tapi udah di atas rata-rata atau bagaimana? Sudah di atas rata-rata, tetapi sekali lagi masih banyak hal juga yang harus terus dibenahi.
Reza, Karena gimana ekspektasi ini? publik tinggi. Ini Kompolnas yang adalah mitra kerja dari kepolisian mengatakan sudah sangat puas. Katanya inilah pertama kali Kapolri yang berani menindak jenderal demi jenderal. Anda gimana? Itu positif, tetapi Polri tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, Jadi penilaian efektivitas kerja Polri jangan dilihat internal Polri. Efektivitas kerja Polri yang dinilai adalah dampak kerja Polri terhadap masyarakat, spesifik terhadap apa yang harus perasaan. dilakukan? Tadi saya katakan, kalau ternyata tidak ada sangkut pautnya, tidak ada tali temali antara hasil survei yang konon menunjukkan kepercayaan publik meningkat, tapi statistik kejahatan juga meningkat, maka menurut saya hasil survei tentang kepercayaan tutup saja. Ya. Jadi Polri tidak usah terlalu dipusingkan tentang survei kepercayaan publik. Kesampingkan itu. Yang harus dilakukan apa? Kerja konkret, ciptakan rasa aman di masyarakat. Ya. Bangun kemitraan sejati dengan publik. Karena menurut saya ada 3 hal yang menjadi agenda besar. Pertama, terus-menerus mendorong masyarakat untuk mau melapor. Ya. Dengan kata lain, harus bisa menyingkirkan jauh-jauh opini publik bahwa melapor ke polisi akan menambah melipat gandakan persoalan. Terima kasih, Pak Johnson. Ya. Kita kan bagian dari Indonesia. Ya. Polri itu adalah milik kita, untuk Ya. kita juga. Ya. Kita dilindungi anak istri kita. Ya. Ada nggak dari Anda saran positif lah, jangan negatif melulu dong. Oh, saran saya selalu positif. Ya. Justru apa yang saya tampilkan sebagai sebuah fakta itu kan hal-hal yang dipersoalkan oleh masyarakat, Oke, kan? itu what to do next? Ya itu yang harus diterima. Gini loh, Ya. kritik masyarakat itu diterima dulu. Ya. Setelah diterima, bagaimana kita melakukan perubahan? Yang pertama, Ya. saya kira humas-humas ini ya, baik dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah harus mulai hati-hati karena kita pernah mengalami problem penegakan hukum di soal berita bohong. Sementara kita mau menghadapi periode politik. Yang kedua, independensi lembaga ini harus dijaga benar-benar, ya kan? Dan jangan terulang lagi pembuatan satgasus baik secara terbuka maupun secara diam-diam. Yang ketiga, soal senjata. Yang keempat, peraturan yang dikeluarkan misalnya pengawasan melekat, penindakan yang secara langsung, jangan bombastis. Ya, kepalanya akan kita tidak butuh jargon-jargon yang gitu. Itulah diproses lah yang itulah cepat. pointer-pointer saran dari Bapak. Iya, Oke, saya kira Pak itu. Ahmad Saroni. Pak Ahmad Saroni. What next? Apalah yang Ya. harus dilakukan lebih lanjut? Next ini ada tugas Pak Kapolri dan jajaran dari Sabang sampai Merauke adalah bertahan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mengayomi masyarakat, melayani dengan bentuk para pengadu untuk mencari keadilan. Ya. Tidak selalu mulu bahwa polisi ada hal-hal yang kurang pantas. Tapi minimal kalau tadi Pak Reza bilang tidak perlu survei, survei itulah indikator di mana bahwa institusi masih banyak kekurangan di areal mana untuk diperbaiki. Maka itu fokus sekarang institusi polisi, mari kita masyarakat secara total untuk mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mengawasi institusi polisi Anda dari sebagai kekurangannya. bagian dari pengawasan, Anda masih setuju nggak bahwa no viral no case itu harus terus dilanjutkan nggak? Harus viral terus menerus? Ada bagusnya, ada viral untuk melakukan justice dalam masyarakat. Ya. Jangan sampai nggak viral. Viral ini perlu juga. Inilah agenda keterbukaan informasi publik. Maka suka nggak suka, informasi publik keterbukaan ini harus kita terima semuanya. Jadi Anda mendorong agar tetap masyarakat aktif di medsos untuk memviralkan apapun yang ada kejanggalan. Sangat perlu diviralkan karena ini adalah bantuan pengawasan dari publik untuk menjaga institusi Polri lebih baik ke depan. Terima kasih Bapak Ahmad Ramadan, Karo Pemnas Mabes Polri. Bagaimana kesimpulan tanggapan Anda atas semua saran ini? Kami terima semua saran dan kritikan. Karena kami selalu terbuka menerima kritikan dan saran-saran tersebut. Juga termasuk seperti yang Bang Sauri bilang kan, viralkan sebagai wujud pengawasan terhadap lembaga Polri. Kami akan lakukan. Apakah Polri akan melindungi rakyat yang memviralkan? Takutnya nanti kena pencemaran nama baik. Tidak. Jadi bentuk viral, memviralkan semua pelanggaran
yang dilakukan anggota Polri sebagai wujud pengawasan kepada anggota Polri. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih, Bang Hotman. Oke, Indonesia akan banyak kegiatan. Bang Hotman, ada satu contohnya Bang Hotman. Ya, silakan Pak Artaroni. Silakan. Contoh satu di Lampung, Ya. diviralin nggak diperkarain sama polisi kan? Ya. Apalagi contoh yang lain? Waktu di Lampung ada yang viralin tapi nggak diperkarain. Nah, ini contoh viral yang cukup, yang gampang dinilai oleh masyarakat. Saya katakan tadi, viralkan saja terkait dengan pengawasan daripada fungsi kegiatan polisi di daerah masing-masing untuk yang lebih baik ke depannya polisi. Dan sebagian masyarakat itu datang ke Kopi Joni dan minta diviralkan di IG-nya Hotman Paris yang sekarang lagi ngetop terus. Pak Ahmad Ramadan, ini kan Indonesia akan banyak melakukan kegiatan termasuk kegiatan ASEAN di Labuan Bajo. Apa kesiapan kepolisian sekarang ini? Ya, dalam pelaksanaan pengamanan KTT ASEAN atau ASEAN Summit ini, kita telah menyiapkan 2.627 personil gabungan dari Mabes Polri, Polda, NTT, dan tentu kita bersinergi dengan rekan-rekan TNI dan aparat stakeholder lainnya. Kita menurunkan 8 satgas ya. Tentu kita menempatkan satgas preemptif dan preventif yang didukung oleh satgas Gakum. Ya. Nah, ini dalam rangka menunjukkan kepada negara luar, karena ini ada tamu-tamu dari delegasi negara maupun kepala negara di ASEAN, kita tunjukkan bahwa negara kita ini aman. Kita masih memiliki destinasi yang terbaik di NTT, yaitu Labuan Bajo dan juga Pulau Komodo. Terima kita kasih, akan Pak. wujudkan Ya. aman, lancar. Oke, terima kasih. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan ada 2 poin yang penting, yaitu viral dari warga masih tetap didukung, ya, agar tetap memviralkan setiap ada kejadian. Yang kedua, bahwa dalam kepemimpinan Kapolri yang sekarang banyak perwira maupun jenderal yang sudah kena sanksi berkat ketegasan beliau. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.